Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil akhyar. Kembali lagi pada membacakan buku dari Allah Yarham Dr. Kiai Haji Jaludin Rahmat, Memaknai Kematian. Tapi bagian yang dibaca adalah bagian yang tentang cinta yang mendatangkan syafaat. Para ahli tafsir menerangkan satu konsep yang disebut dengan nama berwujudnya amal-amal kita. Konsep ini berarti bahwa amal-amal yang kita lakukan di dunia akan diberikan wujud oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita lihat di akhirat. Al-Qur'an menyebutkan hal ini dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Mereka menemukan apa yang mereka amalkan itu hadir di depan mereka. Juga dalam surah Al-Zalzalah ayat 6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menceritakan apa yang terjadi ketika kita meninggal dunia. Waktu itu para sahabat sedang berada di sekitar pemakaman. Rasulullah SAW datang menemui mereka. Lalu Rasulullah SAW bercerita, apabila seorang mukmin meninggal dunia, sejauh-jauh penglihatan akan terdapat para malaikat yang menjemput jenazah mukmin itu. Para malaikat itu berbaris sementara malaikat maut duduk dekat kepala si mukmin dan berkata, "Hai ruh yang indah, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya." Ruh itu keluar dari jasadnya dengan amat mudah, seperti keluarnya tetesan air dari wadahnya. Malaikat maut mengambil ruh itu dan tidak melepaskan dari tangannya sekejap mata pun. Dari ruh itu keluar bau semerbak yang memenuhi seluruh alam malakut. Ketika jenazah itu lewat, para malaikat bertanya, "Siapakah ruh ini?" Malaikat maut menjawab, "Inilah ruh Fulan bin Fulan." Dibawalah ia ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah dengan segala keriduannya. Kemudian dia dikembalikan lagi ke alam barzah. Suatu saat datang malaikat yang bertanya, "Siapa Tuhanmu dan siapa yang diutus untuk datang kepadamu?" Ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah dan utusan yang datang kepadaku adalah baginda Nabi Muhammad SAW." Malaikat melanjutkan pertanyaannya, "Dari mana kau tahu tentang Rasulullah?" Ia menjawab, "Aku mengetahuinya dari Alkitab. Aku beriman dan mencintainya." Mendengar jawab hamba yang saleh itu, terdengarlah suara keras dari langit. Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Namun apabila seorang kafir atau ahli maksiat meninggal dunia, turunlah malaikat ke bumi dengan wajah yang menakutkan. Malaikat maut duduk di samping kepalanya dan berkata, "Hai jiwa yang kotor, keluarlah kamu menuju kemurkaan dan azab Allah." Betapa susah ruh itu keluar dari jasadnya. Sampai seluruh tubuhnya seakan-akan pecah berkeping-keping. Ketika malaikat memegang ruh orang kafir itu, bau menyengat seperti bangkai keluar dari ruh itu memenuhi seluruh alam malakut. Para malaikat bertanya, "Siapakah ruh yang busuk itu? Siapakah ruh yang busuk itu?" Disebutlah ia dengan nama yang paling jelek yang ia diperoleh di dunia. Ia dibawa ke langit tetapi pintu-pintu langit tertutup rapat baginya. Jenazahnya dilemparkan ke bumi. Ketika malaikat mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, ia tak sanggup menjawab. Maka sempitkanlah kuburannya sesempit-sempitnya. Setelah itu datanglah makhluk yang wajahnya sangat menakutkan dan sangat menjijikkan. Ruh kafir itu bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Akulah amal burukmu dan aku akan menemanimu sejak barzah sampai mahsyar nanti." Selain hadis Nabi SAW di atas, sebuah kisah sufi juga menceritakan tentang terwujudnya amal saleh dan amal buruk di akhirat kelak. Al-Kisah, seorang tokoh sufi bernama Malik bin Dinar, pada mulanya adalah seorang ahli maksiat.
Waktu itu pekerjaannya setiap hari ialah mabuk dan minum minuman keras. Suatu saat ia ditanya oleh seseorang, "Apa yang menyebabkan kamu kembali kepada jalan yang benar? Apa yang menyebabkan kamu kembali kepada jalan yang benar?" Malik bin Dinar menjawab dengan cerita, "Dahulu aku mempunyai anak perempuan yang amat aku sayangi. Setiap hari pekerjaanku meminum arak, dan setiap saat aku hendak meminum arak, tangan anakku selalu menepiskan minuman itu seolah-olah ia melarang aku untuk meminumnya. Sampai satu saat anakku meninggal dunia. Aku berduka luar biasa. Dalam keadaan duka aku tertidur dan bermimpi seakan-akan aku berada di padang mahsyar. Aku seperti berada di tengah orang-orang yang kebingungan. Dalam keadaan bingung itu aku melihat sosok seekor ular yang sangat besar. Ular itu bergerak dan mengejarku. Aku lari menghindar. Di tengah jalan aku berjumpa dengan seorang tua yang berwajah amat jernih. Aku berhenti di samping orang tua itu dan meminta perlindungan kepadanya. Orang tua itu jatuh iba kepadaku. Sambil menangis ia berkata, "Aku ingin sekali menolongmu, tetapi aku terlalu lemah." Karena rasa takut yang mencekam, segera aku pergi dari sisi orang tua itu, dan sampailah aku pada tepian neraka jahanam. Hampir saja aku melompat ke dalamnya karena ketakutan, tetapi saat itu aku mendengar suara, "Tempatmu bukan di sana." Dalam keadaan lemah, aku berlari mendekati orang tua tadi untuk meminta pertolongannya. Tapi ia menjawab, "Aku tak bisa menolongmu karena aku terlalu lemah. Berangkatlah ke Bukit Amanah. Mungkin di sana ada titipan buatmu." Aku berangkat menuju tempat itu. Di sana aku bertemu dengan banyak anak kecil berwajah sangat indah. Tiba-tiba aku melihat anakku sendiri. Ia mendekatiku dan seraya berkata, "Inilah bapakku." Lalu dengan tangannya yang lain ia mengusir ular besar itu. Kemudian anak itu berkata, "Apakah belum datang kepada orang beriman untuk takut kepada Allah?" Aku bertanya, "Apakah kamu bisa membaca Al-Quran?" Anakku menjawab, "Pengetahuanku tentang Al-Quran di sini lebih baik dari pengetahuan Bapak." Aku menanyakan padanya perihal orang tua yang berwajah jernih. Ia menjawab, "Dia adalah amal saleh yang setiap hari Bapak lakukan. Karena amal saleh Bapak sedikit, amal itu menjadi lemah dan tidak sanggup membantu Bapak." Aku bertanya lagi, "Lalu siapakah ular itu?" Anakku menjawab, "Itulah maksiat yang setiap hari Bapak lakukan. Setiap hari Bapak perkuat tenaganya karena dosa yang Bapak lakukan." Jadi ular itu adalah perbuatan dosa yang tenaganya Bapak perkuat karena tindakan dosa-dosa Bapak. Sejak itu, kalau aku berbuat maksiat, aku selalu ingat bahwa hal itu akan memperkuat ular berbisa yang menakutkan. Dan setiap kali aku lelah dalam beramal, aku ingat bahwa hal itu akan memperlemah amal salehku. Cerita Malik Dinar itu sesuai dengan hadis yang menunjukkan bahwa amal-amal kita akan hadir di hadapan kita. Percayalah, kita akan ditemani dua makhluk yang baik dan buruk. Keduanya akan bertarung di alam barzah. Kalau makhluk yang baik itu menang, terusirlah makhluk yang buruk, dan kita akan ditemani di alam barzah oleh makhluk yang baik. Sebaliknya, amal jelek pun bisa mengusir amal yang baik. Kita semua percaya bahwa amal saleh yang kita lakukan jauh lebih sedikit daripada amal salah yang sering kita perbuat. Oleh sebab itu, kita bisa menduga bahwa di alam barzah nanti yang paling banyak menemani kita adalah amal buruk kita. Malang betul kita semua bila di alam barzah itu kita hanya mengandalkan amal saleh yang kita lakukan. Oleh karena itu, karena kasihnya kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wewenang kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat. Langkah bahagianya kita berada di alam barzah nanti ketika makhluk yang menakutkan berdesakan mengelilingi kita dan amal baik sudah terusir dari kita. Lalu datanglah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dan makhluk jelek itu pun tersingkir sehingga kita hanya ditemani oleh amal saleh kita sampai akhir. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar selain memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kepada siapakah syafaat Rasulullah SAW berikan? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Syafaat aku khususkan kepada dia yang mencintai keluargaku di antara umatku."
syafaatku. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah kecintaan kita kepada keluarganya. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala Rasulillah wa alihil athar ala Rasulillah wa alihil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.